Hai everyone, jumpa lagi bersama saya, Sunu Farid Latif dalam belajar bahasa Inggris bersama Royal English. Pada materi kali ini, saya akan memberikan penjelasan singkat bagaimana cara membedakan adjective clause dan non-clause. Jadi dua model soal ini adalah soal klausa yang sangat membingungkan dalam tes TOEFL. Oleh karena itu, saya akan memberikan penjelasan yang ringkas tapi nanti gampang dipahami sehingga nanti teman-teman akan mudah membedakan non-clause dan adjective clause. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, apa definisi dari non-clause dan adjective clause. Non-clause secara harfiah itu adalah klausa yang berfungsi sebagai non. Jadi di sini akan namanya adalah non-clause. Berarti kata benda ini adalah kalimat. Sehingga non-clause bisa diartikan adalah kalimat yang berfungsi sebagai benda. Jadi dia itu sebenarnya benda tapi bentuknya berupa kalimat. Jadi fungsinya sebagai benda tapi dia modelnya atau bentuknya berbentuk kalimat. Sedangkan adjective clause ya, adjective kata sifat, clause adalah kalimat. Sehingga adjective clause bisa diartikan klausa yang berfungsi sebagai kata sifat. Kalau di sini kata benda, kalau di sini kata sifat. Oke, ini penjelasan secara harfiah. Nah, agar lebih jelas, saya akan menjelaskan masing-masing dari adjective clause dan non-clause. Kemudian habis itu kita komparasikan, kemudian kita nanti akan lihat soal dan pembahasannya. Oke, sekarang kita mulai dari adjective clause dulu ya. Baik, adjective clause, klausa yang berfungsi sebagai kata sifat. Nah, untuk adjective clause pada dasarnya ini dia mostly dikuasai oleh tiga model ini, yaitu pakai who, pakai whom, dan pakai which. Oke, kalau pakai whom berarti nanti menjelaskan manusia, kalau pakai which berarti nanti menjelaskan benda. Oke, nah sekarang kita akan lihat contohnya. Pada dasarnya kalimat itu kan harus memiliki subjek dan verb. Oke, jadi cukup subjek dan verb itu sebenarnya sudah menjadi kalimat yang lengkap. Nah, bagaimana jika ada tambahan adjective clause? Nah, di dua kalimat ini kita akan analisis mana subjek verbnya yang utama. Di sini ada kalimat the man who wears a hat is my friend. Di sini kita lihat ada subjek the man, jadi subjeknya the man. Kemudian verbnya bla 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 is, verbnya is. Berarti kalimat utamanya cuman the man is my friend. Berarti ada subjek, ada verb. Kemudian di tengah-tengahnya dikasihlah adjective clause. Apa itu? Pakai who. The man who wears a hat is my friend. Jadi who wears a hat ini adalah adjective clause yang menjelaskan the man. Jadi who wears a hat ini adalah kalimat yang menjelaskan the man. Lelaki yang memakai topi itu adalah teman saya. Nah, kalau who wears a hat-nya dihapus, betul nggak? Betul. Karena sudah ada subjek, sudah ada verb. Tapi kalau mau memasukkan adjective clause caranya seperti ini. Jadi habis subjek diikuti oleh adjective clause. Ini menjelaskan the man-nya. Kemudian pertanyaannya, apakah adjective clause selalu menjelaskan subjek? Tidak. Adjective clause bisa menjelaskan objek. Apa itu? I meet the man. Nah, ini I meet the man ini sudah kalimat yang lengkap. Kemudian saya perjelas dengan adjective clause. Lelaki yang mana? Who wears a hat, yang memakai topi. Nah, di sini ya, who wears a hat-nya terletak di belakang karena dia menjelaskan the man yang posisinya sebagai objek. Jadi, sekali lagi, adjective clause itu bisa menjelaskan subjek, bisa juga dia menjelaskan objek. Kenapa? Karena depannya ini adalah kata benda. Jadi fungsi dari adjective clause adalah menjelaskan kata benda di depannya. Yang kedua sekarang, pakai whom. Ya, kalau pakai whom diikuti subjek verb. Di sini kalimat utamanya adalah the man is my father. Subjeknya the man, verbnya adalah is. Berarti kalimatnya sudah lengkap.
Tetapi kalau mau pakai adjective clause bisa kita kasih whom. Caranya whom you meet in the office. Jadi whom-nya ini menjelaskan the man. Nah, sama yang kedua, I meet the man. Yang mana? Whom you meet in the office. Nah, whom you meet in the office ini menjelaskan the man. Apa bedanya dengan yang atas? Kalau yang atas habis who diikuti verb, tapi kalau yang bawah habis who diikuti oleh subjek baru verb. Yang ketiga pakai which. Nah, kalau pakai which, sekali lagi, which ini bisa diikuti oleh verb langsung atau diikuti subjek verb. Contohnya kayak gini. The car bla 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 is mine. Subjeknya the car, verbnya adalah is. Nah, di sini which has four wheels ini menjelaskan the car. Berarti habis which bisa langsung diikuti verb. Yang kedua, habis which bisa diikuti oleh subject verb. Di sini ada the car is expensive, aslinya ya. Saya tambah adjective clause the car which I buy. Nah, di sini ada I buy, subject verb. Berarti kalau pakai which bisa menggunakan verb langsung, bisa menggunakan subject verb. Oke, dari ketiga ini kesimpulannya adalah adjective clause ini menjelaskan kata benda di depannya, sehingga nanti dia ada sifatnya. Nah, kalau bahasa Indonesia dia nanti ditambah dengan yang. Contoh, lelaki yang memakai topi adalah teman saya. Jadi ada yangnya. Kalau ada adjective clause berarti artinya dia yang. Sekali lagi, adjective clause menjelaskan kata benda di depannya. Oke, next. Sekarang kita lihat kata sambungnya. Kata sambungnya untuk adjective clause ini pakai who, whom, which, sama that. Ini yang paling umum. Kalau that dia bisa menggantikan which, whom, sama who. Nah, sekarang yang kedua. Kita akan membahas non-clause. Nah, non-clause sekali lagi ini adalah non kata benda, clause kalimat. Berarti kalimat yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang kalimatnya pakai non sama pakai non-clause. Nah, di sini ada non-clause sebagai subjek. Berarti subjek itu bisa berupa non, bisa berupa non-clause. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada his story is interesting. Di sini ada subjek ya. Subjeknya history, verbnya is interesting. Ceritanya menarik. Nah, ini subjek verb. Oke ya. Nah, kemudian subjeknya ini kan kata benda. Karena dia kata benda, kita bisa ganti dia non-clause. Nah, menjadi what he says is interesting. Apa yang dia ceritakan menarik. Nah, di sini ya, bedanya adalah kalau yang atas subjeknya berupa non, kalau yang bawah subjeknya berupa non-clause. Kemudian yang kedua, your attendance is not important to us. Kehadiranmu itu tidak penting buat kita. Nah, di sini ada subjek your attendance. Oke, subjek ya. Verbnya apa? Verbnya ini is. Ada subjek verb. Subjeknya berupa non ya, atau non phrase ini. Nah, subjeknya ini kita ganti dengan non-clause. Caranya whether you come or not. Apakah kamu datang atau tidak? Itu tidak penting. Nah, di sini berupa non-clause. Jadi yang atas itu berupa non, yang bawah berupa non-clause. Kemudian yang ketiga. Her skill in English is obvious. Nah, skillnya dalam bahasa Inggris itu jelas. Nah, ini subjek, ini verb. Ya, ini subjek, ini verb. Nah, kemudian saya ganti subjeknya dari her skill in English itu menjadi that she cannot speak English is obvious. Bahwa dia tidak bisa bahasa Inggris itu jelas. Artinya apa? That she cannot speak English ini menjelaskan her skill in English. Jadi kalau ini berupa non ya, atau non phrase, kalau ini berupa non clause. Jadi ada conjunctionnya, ada subject verbnya. Nah, ini non clause. Nah, ini cara mengganti subjek dari non menjadi non-clause. Oke, sekarang yang kedua. Non-clause sebagai objek. Berarti kalau objek itu kan harus kata benda. Maka kata benda tersebut bisa juga kita ganti dengan non-clause. Contohnya seperti ini.
Kami tidak tahu rumahnya. Nah, rumahnya itu kan kata benda. We don't know his house. Kami tidak tahu rumahnya. Nah, rumahnya ini kita bisa ganti dengan kalimat we don't know where she lives. Oke ya, sorry. Ini harusnya he ya. We don't know where he lives. Kami tidak tahu di mana dia tinggal. Nah, ini menggantikan dengan his house. Jadi yang atas pakai non, yang bawah pakai non clause. Oke, yang kedua, I could hear his voice. Saya bisa mendengar suaranya. Nah, di sini subjeknya I, verbnya could hear, kemudian objeknya his voice. Non kan ini? Nah, nonnya diganti dengan non clause menjadi I could hear what he said. Nah, what he said. Nah, di sini ya, kita lihat di sini ada conjunction subject verbnya. Ini adalah non clause. Kemudian yang ketiga, he can explain the problem. Ada subject, ada verb, ada object the problem. Nah, the problem ini kita bisa ganti he can explain why he does not come. Nah, ini adalah non clause. Oke. Sekali lagi, non clause itu fungsinya dia adalah kalimat yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, dia posisinya bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Kalau sebagai subjek, perhatikan, kalau sebagai subjek berarti dia mendahului verb. Nah, ini kan verb kan, depannya subjek. Nah, tapi kalau sebagai objek berarti setelah setelah verb ya. Jadi setelah verb dia adalah objek. Nah, objek ini dia bisa ganti dengan non clause. Sebenarnya ada lagi yang ketiga adalah non clause after preposition. Kalau non clause after preposition itu pakai of, on, in dan teman-temannya. Gimana ini polanya? Nanti polanya akan kita bahas di pembahasan soal. Yang penting teman-teman paham dulu non clause sebagai subjek gimana, non clause sebagai objek seperti apa. Next sekarang. Nah, konjungsinya non clause ada what, where, why, when, who, how, that, if ya. Ini adalah conjunction untuk non clause. Nah, sekarang kita akan mencari perbedaannya. Perbedaannya gini. Non clause itu adalah klausa yang berfungsi sebagai noun. Kalau adjective clause adalah klausa yang berfungsi sebagai adjective. Itu yang pertama. Yang kedua, non clause itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek. Sedangkan adjective clause itu dia menjelaskan kata benda, ya. Jadi modelnya kayak gini ya. Jadi kalau adjective clause di depannya pasti ada noun. Ada noun yang dijelaskan, maka dia diikuti oleh adjective clause. Laki-laki yang, mobil yang. Nah, ini adalah polanya adjective clause. Karena apa? Dia menjelaskan noun. Tapi kalau non clause ya, dia nanti fungsinya menggantikan subjek atau menggantikan objek. Oke, sekarang kita lihat pembahasan soalnya. Perhatikan ini. Di sini ada dolphins form extremely complicated alliances and bla 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 continually change. Di sini kita analisis ada subjek dolphins, verbnya form. Ada objek extremely complicated alliances, ini adalah objek. Ada n. Berarti kalau ada n maka harus sama. Karena di sini ada objek, maka setelah n juga ada objek. Kita lihat, berarti di sini butuh objek. Bla 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 continually change, di sini ada verb. Oke. Berarti habis objek ini karena di sini ada verb lagi, maka ini isinya pasti adjective clause. Mengapa? Karena di sini akan ada objek, ya, ada objek kemudian diterangkan dengan verb change tadi. Nah, maka kita cari dulu mana yang ada objeknya. Yang pertama A, N mitis, yang kedua C, N mitis. Kalau yang B sama D salah, kenapa? Karena kita nggak butuh that dulu, kita butuhnya apa? Objek dulu. Dari mana? Dari alliances ini. Ini kan objek, berarti habis N juga objek, harus sama. Berarti antara A sama C. Oke, ini salah. Nah, sekarang kita lihat lagi. N mitis that sama N mitis that are. Apa bedanya? Bedanya gini. Di sini sudah ada verb change, verb 1. Maka depannya cukup dikasih subjek saja.
Kalau kita pakai yang entities that are, ini kan ada to be. To be sama verb 1 nggak boleh. To be harusnya pakai verb ing. Maka harusnya entities that are changing. Karena di sini cuma verb 1, maka kita pakai yang a. Entities that continually change. Nah, seperti itu. Jadi, objek, kemudian dia dijelaskan pakai adjective clause that continually change. Ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua sekarang. Perhatikan ini. Scientists are now beginning to conduct experiment on bla 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 trigger different sort of health risk. Oke, di sini ada on. Ya. Kalau on, nggak mungkin ini adjective clause. Mengapa? Karena adjective clause menjelaskan non. On itu bukan non. On itu apa? Preposisi. Nah, yang preposisi itu punyanya non clause. Nah, mana yang non clause? Kita hitung. Ada 1, ada 2, ada 3 ya. Yang A ini salah ya, karena tidak ada kata sambungnya. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita lihat yang that dulu. That ini nggak tepat karena di sini ada preposisi on. Preposisi on itu relevansinya dengan how. Kalau that itu biasanya di awal subjek, kalau nggak gitu dia sebagai objek. Kalau preposisi tidak tepat menggunakan on. Kemudian yang C sama yang D ini mirip, cuma bedanya di sini how noise pollution, di sini how noise pollution can. Apa bedanya? Bedanya gini. Di sini ada verb trigger. Verb ini tidak ada S-nya, berarti menunjukkan bahwa depannya tidak boleh subjek tunggal. Tapi ternyata di sini semuanya tunggal. Noise pollution. Ini tidak ada S-nya, berarti dia tunggal. Kalau dia tunggal, ya, kalau kita pilih yang C, ini kan tunggal. Kita pakai trigger, salah. Harusnya apa? Triggers. Kenapa? Karena noise pollution-nya tunggal. Maka kita pakai penawar namanya modal. Maka pilihan yang tepat adalah yang D, how noise pollution can trigger. Kalau pakai can, nggak boleh nanti di sini pakai S. Maka trigger ini sudah benar, ditambahi dengan can tadi. Kalau yang C salah, sekali lagi, karena ini tunggal, triggernya jamak. Maka jawaban tepat adalah how noise pollution can trigger different. Next. Di sini ada bla 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 have. Have ini verb, ya. Ternyata di sini ada verb lagi. Nah, verb. Berarti kita pastikan ini verb yang ngisi di sini pasti non clause as subject. Kalau kita pilih A, salah. All police officer have, ini verb, subject verb, ada verb lagi, salah. All police officer must, ini juga salah. Ini subject verb, verb lagi, double verb, salah. Oke, yang D, with, ini adalah preposisi, nggak bisa. Maka yang tepat adalah yang C. That all police officer must have at least 4 of hazardous materials response training. Ini adalah non-clause as subject, ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C karena di sini sudah ada verb. Di sini kok ada verb lagi, berarti kita pastikan di sini adalah non-clause as subject. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Silahkan tanya-tanya di kolom komentar atau bisa langsung WA di nomor. Terima kasih. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.